teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aldila Putriana Dewi, Leoni Angelika Lumban Batu, Shirley Gusnawan, Christine Agustia Dineswara, dan Evi Vania Marweri. Nah, di sini kita akan membahas tentang pencemaran tanah dan air akibat dari septic tank yang tidak dikuras. Setiap rumah pasti memiliki septic tank, tempat untuk pembuangan limbah rumah. Nah, tahu nggak sih, kalau air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan loh. Makanya, setiap rumah harus ada septic tank. Nah, kalau mau membuat septic tank pun harus ada pertimbangannya teman-teman, yaitu tingkat kepadatan penduduk dan tingkat ramah lingkungannya. Oleh karena itu, sistem sanitasi yang dirancang harus mampu menjawab dua persoalan tersebut, yaitu septic tank dapat dibangun di kawasan padat penduduk tanpa mencemari kualitas air tanah sekitar, dan septic tank bekerja secara pasif, yaitu hanya mengandalkan kerja gravitasi alih-alih menggunakan sistem aerasi yang menuntut penggunaan energi listrik berlebih untuk peralatan pemasok udara. Septic tank yang ramah lingkungan dirancang dengan 4 ruang. Ruang pertama merupakan ruang penampung influent yang berfungsi sebagai ruang pengendapan lumpur tinja. Ruangan ini dihubungkan ke ruangan 2 melalui 2 saluran pipa penghubung yang masing-masing berdiameter 4 inci. Tepat di atas pipa penghubung, di ruang pengendapan, pipa ventilasi dipasang untuk keperluan sirkulasi udara. Berdasarkan gambar ini, air dari ruang 2 mengalir ke ruang 3 secara upflow yang berfungsi sebagai penyaringan. Dalam ruang 3 diberikan medium biofilter berupa ijuk, kerikil, plastik, karbon, dan media lain. Setelah air limbah disaring menggunakan sistem upflow oleh biofilter, air limbah akan dialirkan menuju ke ruang 4 melalui 2 saluran pipa penghubung yang juga masing-masing berdiameter 4 inci. Ruang 4 berfungsi menampung efluen hasil olahan. Nah, karena kita sedang membahas limbah dan septic tank, pernah gak sih kalian kepikiran untuk menguras septic tank? Menguras septic tank itu perlu dan wajib loh teman-teman. Septic tank yang tidak segera dikuras bisa bocor. Bayangin deh kalau limbah urin dan tinja itu bocor kemana-mana, bisa mencemari tanah dan air kan? Padahal air tanah merupakan air yang biasa kita pakai untuk keperluan mandi, minum, dan mencuci. Ternyata mengandung banyak bakteri. Bukan cuma mencemari sumur air dan tanah warga aja, septic tank yang bocor tadi bisa-bisa mengalir ke saluran air yang bermuara ke dalam sungai. Yang mana air sungai yang tercemar itu pastinya memiliki dampak yang lebih luas lagi nih buat lingkungan kita. Contohnya seperti kematian dari organisme-organisme yang habitatnya di sungai tersebut. Selain itu, akses air terbesar yaitu PDAM juga berasal dari penyulingan air sungai yang nantinya akan didistribusikan kepada warga-warga. Bayangin deh kalau rumah kita septic tanknya nggak pernah dibersihin dan alhasil bocor kemana-mana. Makanya diingat ya teman-teman, batas maksimal untuk kuras septic tank itu adalah 5 tahun. Karena kalau nggak dikuras, itu akan bocor, berbahaya banget buat lingkungan sekitar kita. Kalau kita merasa sudah waktunya untuk menguras septic tank, kita bisa menggunakan jasa sedot WC ataupun tinja untuk menguras septic tank rumah kita. Karena kalau kita tidak melakukan perawatan secara berkala, racun dan substansi antibakteri akan menghancurkan bakteri pengurai limbah. Nah, kalau kita tidak menguras septic tank rumah kita, tentunya akan muncul berbagai macam bibit penyakit. Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit yang dapat timbul dikarenakan kebocoran septic tank di lingkungan kita. Yang pertama ada diare, penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit dan sering terjadi pada anak-anak dan bayi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia adalah sekitar 7,2 juta jiwa. Diare biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari atau yang biasa disebut diare akut. Namun diare juga dapat lebih dari 14 hari atau disebut diare kronis. Kita tahu kalau diare itu bukan penyakit yang membahayakan teman-teman. Kalau tidak segera membaik dapat menyebabkan komplikasi, jadi harus segera ditangani dengan tepat. Yang kedua ada disentri atau peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Gejala ini yang mungkin termasuk kram perut, mual, muntah, dan demam. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat dari infeksi bakteri atau parasit.
Infeksi ini biasanya menyebar dengan akibat dari kebersihan atau sanitasi yang buruk. Selain itu, pembuangan tinja yang tidak saniter atau tidak bersih juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air yang mengakibatkan bau busuk serta berdampak pada estetika. Yang ketiga, ada kolera atau penyakit menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera ditandai dengan diare, di mana tinja yang dikeluarkan cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Yang terakhir, ada tipes atau penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Bakteri ini juga bisa ditularkan melalui orang yang terinfeksi. Nah, tentu itu semua ada pencegahannya dong. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan tentang pentingnya buang air besar menggunakan jamban sehat melalui septic tank komunal khususnya bagi masyarakat pesisir. Yang kedua, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang dampak dari buang air besar sembarangan dan mengetahui septic tank komunal dapat menjadi solusi untuk mengatasi buang air besar sembarangan di daerah pesisir. Dan yang terakhir adalah melakukan demonstrasi plot atau demplot pembuatan septic tank komunal. Metode demplot ini dilakukan dengan pertimbangan mitra dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembuatan septic tank komunal. And finally teman-teman, jangan lupa untuk menguras septic tank rumah kita minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali teman-teman. Itu hal yang paling wajib untuk diingat. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan kita hari ini tentang menguras septic tank dan dampaknya. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.